Selamat bertemu kembali. Kali ini saya akan men-sharingkan penggunaan Google Form di dalam membuat soal ujian. Nah, caranya begini. Pertama kita harus memiliki akun di Google Chrome. Seperti ini akun saya. Lalu saya akan buka tombol aplikasi Google. Kemudian saya akan membuka Drive. Nah, di dalam Drive ini ada tombol tanda tambah, tombol New. Ini saya klik. Kemudian saya akan memilih menu Google Form. Lalu di sini ada dua pilihan, blank form dan from a template. Saya akan menggunakan blank form. Nah, yang pertama harus saya atur adalah judulnya, untitled form. Ini titlenya harus diatur. Ini saya akan ubah menjadi soal ujian. Lalu untitled formnya juga akan saya ubah. Ini begitu saya klik untitled form yang di sini otomatis berubah. Nah, di dalam menyusun soal ujian, tentunya soal ujian ini akan dikerjakan oleh para peserta ujian. Jadi untuk memudahkan pengumpulan nilai, maka kita akan membentuk bagian yang berisi data peserta ujian ataupun identitas peserta ujian. Jadi saya akan tambahkan add section. Ini tombol add section, saya klik dulu. Kemudian untitled sectionnya akan saya ubah. Ini tinggal saya klik, lalu saya ubah menjadi data peserta ujian. Kemudian di bawahnya ada untitled question. Ini saya klik dulu. Ini saya akan ketikkan nama. _2. Nah, biasanya nama itu diisi oleh murid-murid. Saya akan mengisikan nama lengkap. Karena begini, mungkin aja seorang murid itu, beberapa murid memiliki nama yang sama. Contohnya Dino. Mungkin aja murid yang nomor kelasnya 2 namanya Dino, nomor kelasnya 3 juga namanya Dino. Jadi saya akan meminta mereka mengisi nama lengkap. Selanjutnya, saya akan duplikasikan. Ini ada duplicate, saya akan duplikasikan supaya lebih cepat. Lalu saya akan mengubah nama lengkap ini menjadi kelas. Kemudian bentuk short answer ini akan saya ubah menjadi drop down. Atau kalau kita mau menggunakan short answer tetap juga bisa. Tapi saya lebih suka menggunakan drop down nih. Kalau untuk soal ini diujikan untuk beberapa kelas global. Ini akan saya ketikkan 7A. Lalu di bawahnya 7B. Kemudian 7C. Nah, sewaktu membuat seperti ini, kita bisa melihat hasil yang akan dilihat oleh peserta ujian. Ini ada tombol preview, tombol yang berupa tombol mata ini. Ini saya klik. Nah, di sini ada next. Kemudian saya klik tombol kelas ini. Nah, ini siswa tinggal memilih. Kemudian yang ini akan saya close. Saya akan tutup ini. Nah, yang berikutnya, saya akan duplikasi lagi, duplicate. Kemudian saya akan ubah kelas menjadi nomor kelas. Nah, untuk nomor kelas saya akan memilih short answer, jawaban pendek. Nah, jadi siswa tinggal mengisikan nomor kelasnya nomor berapa.
Karena kalau kita ketikkan sendiri nomor kelasnya, misalkan suatu kelas itu memiliki 50 siswa atau 40 siswa, tentunya sebagai pembuat perancang soal ini akan repot sekali mengetikkan drop down-nya itu 1 sampai dengan 40 atau 1 sampai dengan 50. Lebih bagus nomor kelas diisi sendiri oleh siswa. Selanjutnya, saya akan memulai membentuk section soal ujian. Jadi di sini saya akan bentuk section baru, add section. Kemudian saya akan ganti title section ini menjadi soal ujian. Selanjutnya saya akan membentuk beberapa butir soal ujian. Add question. Nah, setelah itu saya akan ketikkan contoh soal ujian. Nah, yang mau saya tunjukkan di sini, soal yang dibentuk ini berupa teks. Jadi dari pertanyaannya berupa teks, kemudian untuk multiple choice-nya, ini juga berupa teks. Yang selanjutnya saya akan duplicate lagi. Lalu saya akan mengubah butir soalnya. Sekarang saya akan berikan soal yang berbentuk gambar. Jadi di sini saya akan munculkan gambarnya dulu. Lalu saya akan browse. Saya akan cari dulu gambarnya. Nah, sekarang untuk gambarnya ini udah muncul. Lalu saya akan ketikkan pertanyaannya. Soalnya akan saya ketikkan. Yang berikutnya, saya akan duplicate lagi. Nah, sekarang saya akan membentuk soal
yang pilihannya berupa gambar, pilihan jawabannya berupa gambar. Jadi di sini saya akan menghapus gambar. Ini ada 3 titik ini, saya klik, kemudian saya pilih remove. Nah, gambarnya sudah hilang. Lalu saya akan ketikkan soalnya. Kemudian tiap option ini akan saya berikan gambar. Ini tombol add image. Kemudian saya klik browse. Nah, saya akan mulai dari sini. Nah, gambarnya sudah muncul. Lalu untuk pilihan option ini harus diganti. Ini tidak boleh dibiarkan kosong. Kalau kita biarkan kosong, ini saya biarkan kosong ya. Lalu saya klik tombol preview. Kemudian next. Kemudian saya next lagi. Nah, yang dilihat oleh siswa atau murid kita, ini hanya berupa option 1. Jadi lebih bagus ini diisi nama gambarnya itu apa. Nah, sekarang saya akan tutup ini. Saya klik keluar. Lalu saya akan ganti nama option 1. Nah, bentuk yang sudah saya bentuk ini pilihannya bersusun ke bawah. Sekarang saya mau mengetahui bagaimana yang dilihat oleh peserta ujian. Yang dilihat oleh peserta ujian bentuknya adalah seperti ini. Jadi meskipun penyusunan soalnya bersusun ke bawah, yang dilihat oleh peserta ujian seperti ini. Nah, sekarang yang ini akan saya tutup. Kemudian saya akan duplicate lagi. Nah, yang tadi saya tampilkan ini adalah soal pilihan berganda. Sekarang saya akan membuat soal yang berupa isian singkat. Lalu multiple choice-nya saya ganti menjadi short answer. Nah, begitu saya ganti menjadi short answer, maka pilihan multiple choice itu hilang. Dihapus secara otomatis. Kemudian saya akan duplicate lagi. Saya akan membentuk soal isian singkat kembali. Kemudian saya akan ubah jawabannya menjadi short answer. Nah, seperti ini. Ataupun kalau kita mau menampilkan soal isian yang ada berupa gambar, ya tergantung kepada kita.
Saya akan berikan contoh. Saya akan duplikat di sini. Kemudian saya akan tampilkan gambar. Saya akan browse. Lalu saya akan cari gambar lain. Seperti ini, gambarnya udah muncul. Pertanyaannya adalah, ini saya akan ubah pertanyaannya. Lalu multiple choice-nya saya ubah menjadi short answer. Nah, sekarang yang dilihat oleh peserta ujian seperti ini. Jadi ini soalnya di atas, lalu jawabannya di sini. Nah, sekarang saya akan tutup ini, tab soal ujian yang dilihat oleh peserta ujian. Yang berikutnya, saya akan menampilkan soal berupa uraian terbatas. Uraian terbatas tentu jawabannya lebih panjang dari isian singkat. Kalau isian singkat mungkin jawabannya berupa satu kata, dua kata. Kalau untuk soal pilihan uraian terbatas lebih mendetail. Saya akan duplicate. Lalu gambar yang ini akan saya hapus. Saya remove. Kemudian saya akan ubah pertanyaannya. Kemudian ini bentuk jawabannya pilih ke paragraf. Kemudian saya akan duplikat lagi. Kemudian saya akan memberikan soal lain. Nah, jawabannya di sini juga berupa paragraf. Nah, yang berikutnya saya akan memberikan contoh soal dalam bidang studi matematika. Sebagai contoh seperti ini. Nah, tentunya dalam membuat soal matematika kita sering menggunakan equation. Equation itu berupa simbol-simbol matematika. Nah, sedangkan di dalam Google Form ini Google Form ini kita tidak memiliki simbol-simbol matematika yang tersedia langsung. Supaya bisa memudahkan, biasanya saya membuatnya seperti ini. Saya akan buka sumber webnya. Nah, untuk simbol matematika, saya akan buka situs ini. Ini akan saya copy. Lalu saya akan buka di tab yang baru. Seperti ini. Nah, jadi di sini tersedia huruf ini simbol yang bisa dikopikan. Nah, sekarang saya akan munculkan pangkat 2. Jadi
Saya akan cari dulu pangkat 2-nya ada di mana. Kalau ini huruf biasa ya, 0 sampai dengan 9. Ini kalau di scroll terus, ini begitu banyak simbol dalam matematika yang bisa digunakan. Ini ada yang berupa panah. Nah, ini mathematical operator. Ini juga simbol matematika, di bawahnya juga simbol matematika, begitu banyak simbol yang bisa dipakai. Emoticon juga ada ya. Lalu simbol-simbol berupa emoticon sangat banyak sekali di sini. Nah, kalau yang kotak-kotak kosong ini sebenarnya simbolnya belum ada. Nah, sekarang saya akan cari, saya sudah tunjukkan simbol-simbol yang tersedia ini ya, sangat luar biasa, sangat banyak sekali. Saya akan cari pangkat 2. Jadi untuk mencari pangkat 2 saya harus melihat keseluruhan. Ini ada pangkat 4. Ini angka biasa, ini tidak naik ke atas seperti penulisan pangkat. Saya akan coba cari di atas. Nah, ini pangkat 2-nya. Jadi tinggal saya blok. Setelah saya blok, saya akan copy. Untuk mengcopy pakai Ctrl C. Kemudian saya akan kembali ke bentuk form ini, ke Google Form. Saya ketikkan X, lalu saya Ctrl V. Pangkat 2-nya sudah muncul. Kemudian tambah. Biasanya spasi dulu, lalu tambah, kemudian spasi lagi. 4 spasi sama dengan, setelah sama dengan spasi lagi, 16. Seperti ini. Nah, yang saya maunya begini. Persamaan yang ini berada di bawah. Kalau saya enterkan, ini tidak akan berpindah ke bawah. Karena di dalam Google Form tidak mensupport penekanan tombol enter untuk pindah baris. Jadi untuk melakukannya, saya akan menyisipkan script. Nah, script yang saya tunjukkan ini merupakan script untuk pindah baris. Saya akan ubah fontnya menjadi 16 supaya tidak terlalu besar. Nah, sekarang saya akan blok secara keseluruhan, Ctrl A seperti ini, lalu Ctrl C untuk mengkopikannya. Yang selanjutnya, saya akan membuka 3 titik ini, More. Ini akan saya buka, lalu saya akan buka Script Editor. Nah, di dalam script ini sudah tertulis function my function. Ini dihapus saja. Untuk menghapusnya secara cepat, Ctrl A dulu, blok secara keseluruhan, lalu tekan tombol delete yang ada di keyboard. Nah, sekarang saya akan pastekan function script yang tadi saya kopikan. Ctrl V untuk mengkopikannya. Nah, di sini scriptnya ini add itemnya. Ini ada replace-nya ya, mengganti 4 kali spasi dengan line break. Line break itu maksudnya baris kosong. Bukan baris kosong tapi pindah baris.
in title and description, dalam title dan description. Nah, sekarang yang mau saya lakukan ini untitled project akan saya ganti namanya menjadi pindah baris. Kemudian ini saya klik tombol rename, lalu saya save project. Setelah itu saya akan select function, ini fungsinya on open dengan add-line break. Jadi saya pilih add-line break. Nah, sebelum saya run, ini akan saya run. Tapi sebelumnya, ini tadi syaratnya itu 4 spasi menjadi pindah baris. Jadi saya akan ubah ini. Nah, tadi di antara titik 2 dengan huruf X, ini ada spasi kosong. Jadi saya backspace dulu supaya rapatkan, lalu saya akan berikan 4 spasi. 1, 2, 3, 4. Seperti ini. Jadi sudah tersedia 4 spasi kosong. Saya buka tab ini, tab pindah baris. Lalu saya akan run. Saya klik tombol run yang ada di sini, run the selected function. Nah, sekarang authorization required. Klik tombol review permission. Kemudian saya akan masuk ke akun saya sendiri. Kemudian klik tombol allow. Nah, sekarang autorisasi sudah berhasil. Sekarang proses run-nya ini sedang berlangsung, execution started, ini eksekusi sudah berlangsung, execution complete. Eksekusi sudah berhasil, sudah lengkap. Nah, sekarang saya akan buka kembali di Google Form. Nah, sekarang untuk persamaan X kuadrat tambah 4 sama dengan 16 sudah pindah ke bawah. Nah, sekarang untuk multiple choice-nya ini akan saya ganti menjadi paragraf. Nah, kalau siswa bisa mengetikkan ini, penyelesaiannya dalam bentuk long answer dalam Google Form, ini kita bisa menggunakan long answer saja kalau siswa punya kemampuan seperti itu. Nah, jadi siswa dapat mengetikkan jawabannya di sini. Cara kerjanya, penyelesaiannya dapat diketikkan di dalam sini. Cuma ya perlu kita ketahui dalam mengetikkan ini pasti siswa membutuhkan simbol-simbol matematika. Kalau siswanya bisa, ya bagus. Tapi kalau siswa tidak bisa, tidak sanggup, maka sebagai pembuat soal, kita dapat mengubahnya. Ini akan saya tutup. Kita dapat mengubahnya menjadi bentuk file upload. Nah, kemudian di sini muncul let respondent upload file to drive. Jadi responden akan mengupload file ke dalam drive kita. Ini saya klik continue. Nah, setelah saya klik continue, di sini ada pilihan settingnya itu ya. Allow only specific file type. Ini kalau kita aktifkan, maka ini kita harus mencentang tipe file apa yang diperbolehkan oleh siswa untuk di-upload. Kalau berupa dokumen, kita centang dokumen. Kalau berupa spreadsheet, kita centang spreadsheet. Kalau hanya berupa PDF, kita hanya centang PDF. Kalau berupa video, kita centang video. Kalau berupa presentation, kita centang presentation. Kalau berupa drawing, penggambaran, ya kita pilih drawing. Lalu kalau berupa image itu berupa file gambar ya. Ini bisa dari screenshot atau foto. Kemudian kalau berupa audio, rekaman suara, ini bisa pilih audio. Nah, tapi lebih bagus menurut saya pembatasan ini tidak usah diberikan. Kalau misalkan kita mau berikan pembatasannya hanya berupa spreadsheet dengan PDF, ya kita tinggal centang ini. Atau berupa spreadsheet, PDF, dan image.
kita bisa mencentang. Tapi alangkah baiknya allow only ini dimatikan saja, tidak perlu diaktifkan, kecuali kalau perancang soalnya sudah mengkomunikasikan dulu dengan siswa file apa yang bisa diupload. Kalau saya membuatnya biasanya ini tidak pernah saya aktifkan. Kemudian maximum number of file. Nah, maximum number of file untuk hal ini, untuk soal ini cukup satu file yang diupload untuk soal ini saja. Kemudian maximum file size. Nah, file size-nya ini bisa kita pilih. Mau 1 mega, 10 mega, 100 mega, 1 giga, 10 giga. Tapi kita perlu memperhitungkan begini ya. Kapasitas drive yang punya kita. Ini punya saya, drive-nya masih dalam keadaan free. 15 GB. Yang sudah terpakai 129,1 MB. Ini yang sudah terpakai. Nah, jadi kita harus hitung-hitungan. Kalau kita menggunakan maksimumnya 10 mega. Baiklah, 10 mega. Kalau setiap siswa itu mengirimkan filenya itu sekitar 2 atau 3 mega. Kita katakan aja 2 mega. 2 mega. Sedangkan kalau dalam soal berupa gambar ini ada 5 soal. Berarti 2 kali 5, 10 mega. Peserta ujian kita ada sebanyak 40 murid untuk satu kelas. 40 murid dikali dengan 10 megabyte. Berarti sudah untuk satu kelas butuh 400 megabyte. Kalau kita mau memberikan ujian ini kepada 5 kelas saja, 400 megabyte itu dikali 5. 400 mega dikali 5 sudah terpakai 2 gigabyte. Nah, jadi kita harus hitung-hitungan. Jadi kalau misalkan drive kita ini hanya menggunakan fitur gratis yang hanya berupa 15 giga, saran saya buy storage saja deh. Ini buy storage, ini sangat gampang untuk membeli storage di Google Drive ini ya. Free-nya 15 giga. Lalu recommended-nya 100 giga. 100 giga harga per bulannya hanya 26.900. Kalau mau secara tahunan dibayar 269.000 per tahun. Ya menurut saya ini masih terjangkau. Kemudian kalau saya pilih ini ya, kalau saya pilih get more storage, ini saya pilih, nah ini, saya klik tombolnya. Nah ini pelunasannya, ini sangat gampang, bisa menggunakan kartu kredit atau kartu debit, atau menggunakan GoPay, saldo GoPay kita, atau pakai redeem code. Nah, saya pernah membelinya, saya beli dari GoPay. Saya akan tunjukkan punya saya, salah satu akun saya yang kapasitasnya itu, storage-nya itu bukan 15 giga, tapi sudah mencapai 100 GB. Ini akan saya buka. Saya akan buka drive yang memiliki kapasitasnya, udah kapasitas berbayar ya. Nah, di sini, ini 100 GB, yang sudah saya pakai 2,5 GB. Jadi di sini sangat nyaman sekali. Kalau membeli storage-nya, ya menurut saya sangat murah. Sebenarnya 100 GB, saya dapat kuotanya, saya hanya butuh membayar 26.900. Kemudian bisa saya bayar dari saldo GoPay lagi. Sangat friendly, user friendly sekali ya, sangat gampang sekali menggunakan pembayarannya. Nah, sekarang saya akan kembali ke pembentukan soal ini. Selanjutnya, yang akan saya munculkan, saya akan memunculkan soal berikut. Saya akan duplikasikan. Nah, sekarang yang tadi
Nah, ini bukan tertutup ya soal tadi, tapi ada di sini. Nah, ini. Sekarang saya aktif di sini. Nah, ini kan soal yang baru, jadi run script-nya belum saya jalankan. Ini akan saya ganti. Saya akan bentuk soal baru, tentukan nilai dari titik 2. Nah, sekarang saya tidak akan, kalau saya menggunakan ini ya, kalau saya menggunakan simbol-simbol ini sebenarnya sangat terbatas sih, meskipun udah banyak tersedia, sangat terbatas. Saya akan menggunakan add-on Hypatia. Ini akan saya gunakan. Cara membentuk add-on Hypatia. Nah, di sini saya sudah membuka ini akun drive saya juga yang belum memiliki add-on apapun. Kalau yang tadi ini sudah ada add-onnya. Ini tinggal dipakai. Sekarang saya akan tunjukkan cara menginstall add-on. Jadi saya akan buka ini, lalu saya akan buka tombol tambah ini, yang keterangannya baru, ini dalam bahasa Indonesia, kemudian Google Formulir. Saya akan pilih formulir kosong, ini disajikan dalam bahasa Indonesia, yang tadi dalam bahasa Inggris ya. Nah, di sini Google Formnya juga dalam bahasa Indonesia. Lalu untuk memberikan add-on begini, ini ada 3 tombol, 3 titik tadi. Ini keterangannya lainnya. Ini saya klik. Kemudian saya pilih add-on. Nah, awal mulanya begini. Saya akan mengetikkan math di sini untuk mencari Hypatia. Ini dia. Di sini kita dapat melihat ya bintang ini. Ini ada 495 pengguna dengan 4 bintang, berarti banyak yang puas. Kalau yang ini Ascend Keyboard 22 pengguna hanya 2,5 bintang, berarti kurang puas. Saya akan menggunakan Hypatia, saya klik dulu. Di sini ada tombol install, tinggal saya klik install. Saya lanjutkan. Lalu saya akan pilih akun ini. Lalu di ini saya scroll ke bawah, saya klik izinkan. Hypatia telah diinstal. Tempat menemukan Hypatia. Anda dapat menemukan Hypatia di tempat berikut. Yang pertama di Google Dokumen sebagai pengaya add-on, maksudnya di Google Dokumen. Kedua sebagai pengaya di Google Formulir. Kemudian sebagai add-on di Google Slide. Google Slide itu seperti PowerPoint. Lalu saya klik tombol selesai. Ini saya close. Add-onnya ada di sini. Nah, ini Hypatia. Ini kalau saya klik Hypatianya ini. Seperti ini menunya. Nah, saya akan kembali ke Google Form yang berisi soal ujian tadi. Saya akan menyisipkan Hypatia di sini. Kemudian saya akan pilih Insert Edit Math. Nah, di sini kita bisa menyisipkan banyak sekali untuk simbol matematikanya ya. Thank you for installing the Hypatia Google Form add-on. Ini saya close saja. Kemudian, nah sekarang simbolnya ini sebenarnya banyak ya. Sekarang kalau kita tidak tahu mau yang mana kita cari, ini kalau di scroll ini kan sangat banyak sekali. Saya akan ketikkan aja misalkan limit seperti ini. Nah, saya akan ambil yang ini saja. Lalu saya ketik X di sini, kemudian di samping panah ini akan saya ketik 0. Jadi dibaca limit X mendekati 0. Lalu saya akan klik di tengah ini. Nah, di tengah ini kursornya sudah memanjang. Tidak seperti tadi, ini kursornya pendek. Berarti untuk pengetikan teks di bawah kata limit. Sekarang ini, seperti ini. Saya akan lanjutkan. Saya akan berikan bentuknya, ini bentuk pecahan.
lalu saya ketik X, saya akan berikan kuadrat. Ini ada tombol X kuadrat, tinggal saya pilih, saya buka, lalu yang ini kuadrat. Kemudian ini kursornya tadi begini di samping 2. Lalu saya klik di samping 2 begini supaya kursornya jadi panjang. Saya akan ketikkan lanjutannya 4X tambah 12. Kemudian di bawah akan saya lanjutkan 3X kurang 3X kurang 4, seperti ini. Nah, setelah itu, ini soal udah selesai. Saya akan klik tombol yang ini, create link. Nah, jadi di sini, simbol yang tadi saya ketikkan, itu akan berupa gambar. Tadi linknya sudah tercopy, ada keterangannya, lalu ini saya close. Kemudian saya akan buka tombol ini, add image. Lalu by URL, karena URL-nya, linknya itu tadi sudah tercopy. Saya klik di sini, Ctrl V untuk menampilkan hasil pengkopiannya. Ini gambarnya. Saya pilih insert image. Jadi gambarnya muncul seperti ini. Nah, selanjutnya terserah kepada pembuat soal mau menyajikan dalam bentuk paragraf boleh, mau menyajikan dalam bentuk, mau meminta murid-murid mengirimkan dalam bentuk file juga boleh, tergantung kepada pembuat soalnya. Nah, jadi di sini saya akan memilih paragraf. Yang selanjutnya, nah sekarang saya akan menampilkan contoh soal dalam bahasa Indonesia. Ini matematika sudah, untuk komputer sudah, dalam bentuk bahasa Indonesia. Saya akan duplicate. Kemudian ini akan saya remove. Nah, sekarang saya akan cari suatu bacaan dulu ya. Nah, saya akan menjanjikan seperti ini. Saya akan buka di tab yang baru. Saya akan blok dulu. Saya akan blok sampai di sini. Lalu ini akan saya copy. Saya akan buka notepad yang baru. Ini untuk paragraf satunya. Lalu saya tekan enter 2 kali, saya akan tampilkan paragraf keduanya. Seperti ini. Ini untuk paragraf kedua. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh soalnya ya, dalam bidang studi bahasa Indonesia. Saya akan menggunakan ini ada baris kosong sebagai pemisah paragraf. Ini paragraf 1, ini paragraf 2. Saya akan ketik soalnya dulu. Saya akan masuk kembali ke form. Ini saya hapus. Sekarang saya akan kopikan. Kopikan 2 paragraf ini. Ctrl A, kemudian Ctrl C. Ctrl A itu memblok secara keseluruhan, Ctrl C untuk mengcopy. Lalu saya paste di sini. Ketika saya paste,
Di sini tidak terlihat pemenggalan paragrafnya ya. Jadi saya akan melihat kembali ke soal ini. Nah, paragraf 1 berakhir di kata daratan titik. Lalu paragraf kedua diawali dengan kata dua proses. Jadi di sini saya akan cari, ini dia. Tadi skrip yang saya buat, yang saya berikan, itu skripnya 4 spasi diganti dengan pindah baris. Jadi saya akan berikan 4 spasi ini, seperti ini. 1, 2, 3, 4. Kemudian saya akan jalankan skripnya. Ini skripnya. Saya akan run. Kemudian saya akan buka kembali ke soal ujian. Oke. Di sini paragraf kedua ini sudah terjadi pindah baris ya. Nah, yang selanjutnya yang akan saya lakukan sekarang begini. Saya akan, supaya lebih enak dilihat, saya akan sisipkan tanda titik seperti ini, lalu saya akan spasikan 4 kali. 1, 2, 3, 4. Lalu saya jalankan kembali skripnya. Hasilnya seperti ini. Nah, jadi ada pemisahnya. Nah, jadi dengan pemisah berupa titik ini, atau bisa pakai karakter yang lain ya, bukan hanya berupa titik. Tapi menurut saya sih tanda titik lebih enak sih, daripada kita menggunakan tanda garis miring atau tanda huruf P. Bagusan seperti ini. Jadi yang membaca bisa melihat, oh ini paragraf 1 di bawahnya paragraf 2. Nah, kemudian saya akan spasi lagi di belakang titik paragraf kedua ini, 1, 2, 3, 4. Lalu saya berikan titik, lalu 1, 2, 3, 4. Kemudian saya akan ketikkan pertanyaannya. Kemudian saya akan jalankan skripnya. Saya buka ini skripnya, lalu saya klik tombol run. Kemudian saya akan buka kembali soal ujiannya seperti ini. Jadi di sini nampak ini adalah paragraf 1, kemudian ini paragraf kedua, kemudian pertanyaannya ada di sini. Sekarang untuk multiple choice-nya akan saya ganti menjadi short answer seperti ini. Nah, sekarang saya akan membuka hasil yang dilihat oleh siswa, preview. Lalu saya klik tombol next. Next lagi. Ini soalnya. Soalnya berurutan ya dari yang saya buat tadi. Kalau saya mau mengacak soal, maka yang harus saya atur di bagian setting. Ini settingnya. Untuk mengacak soal ada di bagian presentation. Kemudian ini showlink-nya akan saya matikan, shuffle akan saya hidupkan. Saya aktifkan shuffle. Kemudian saya save. Kemudian saya akan ini saya tutup dulu yang tadi saya buka untuk yang dilihat oleh siswa. Kemudian saya akan buka ini tombol preview. Saya next kan. Ini saya next lagi. Nah, sekarang urutan soalnya sudah diacak seperti ini. Dan ini pengacakan bukan hanya terjadi sekali. Ini untuk setiap siswa yang membuka soal ini. Jadi bisa kalau kita memiliki satu kelas itu ada 50 siswa, maka 50 siswa itu akan menerima soal yang teracak keseluruhan.
Jadi antara A dengan murid pertama dengan murid kedua itu akan beda. Bahkan 50 murid itu akan beda semua pengacakannya. Jadi pengacakannya dilakukan secara otomatis oleh sistem. Nah, sekarang saya akan tampilkan soal lain lagi, bentuk soal yang lain. Saya akan add question. Saya akan berikan soalnya seperti ini. Sekarang multiple choice-nya akan saya ubah menjadi checkbox. Saya akan berikan soal lain. Saya akan berikan gambar. Ini. Lalu saya akan berikan option satunya namanya mouse. Lalu saya akan add option. Ini saya klik add option. Kemudian saya klik tombol add image. Saya akan tampilkan beberapa pilihan. Kemudian add option lagi. Nah, ini soalnya sudah selesai. Lalu saya akan buka tombol preview ini. Saya akan melihat apa yang bagaimana soal ini dilihat oleh peserta ujian. Saya akan mencari soal yang tadi saya buat, soal terakhir. Nah, ini soalnya. Tadi saya buat susunannya ini soal terakhir, tapi munculnya di sini. Berarti pengacakannya sudah berhasil. Jadi siswa tinggal mengklik mana yang jawaban yang benar. Dan untuk checkbox ya, untuk sistem checkbox ini kita bisa pilih beberapa option. Beda dengan pilihan berganda. Kalau pilihan berganda seperti ini hanya boleh pilih satu. Beda dengan checkbox. Dari bentuk tombolnya saja ini kan berupa bulatan. Kalau checkbox ini berupa kotak. Jadi di sini juga peserta ujian itu harusnya memiliki
pengetahuan dasar untuk komputer. Yang mana checkbox, yang mana option button itu murid harus mengetahuinya. Kemudian di sini akan saya tutup. Nah, kalau soal ini digunakan sebagai kuis, ini kuis, berarti ada nilainya. Ini harus dihati-hatikan, make this a quiz. Lalu release grade. Release grade itu maksudnya penilaiannya. Peserta ujian dapat mengetahui nilainya. Kita dapat memilih antara dua ini. Immediately after each submission. Ini maksudnya peserta ujian akan mengetahui nilainya setelah tombol submit ditekan. Atau yang kedua, later after manual review. Nah, saran saya begini, kalau soal ujiannya itu berbentuk pilihan berganda semua, kita dapat memilih immediately after each submission. Kalau soal ujiannya itu berupa seperti ini ya, tadi yang saya buat ya, ada berupa checkbox, jawabannya berupa checkbox, ataupun berupa isian singkat, ataupun berupa paragraf, jawaban paragraf yang panjang, maka sebaiknya pilih letter after manual review. Ini dikarenakan kalau kita memberikan immediately after each submission, maka jawaban yang diberikan murid itu harus sama persis dengan jawaban yang kita buat. Sebagai contoh, kalau murid menjawab 7, jawabannya 7, TUJUH, dalam jawaban yang kita berikan, TUJUH-nya itu T-nya besar. Seperti ini saya akan contohkan gini. Yang dijawab murid itu adalah 7. Saya akan perbesar fontnya. Nah, seperti ini. Sedangkan jawaban yang kita berikan di dalam Google Form adalah ini. Jadi begitu murid mengetikkan ini, gara-gara huruf T yang satu kecil yang satu besar, akhirnya poin murid itu akan menjadi 0. Dan ini tentunya akan membuat murid memprotes. Protesnya kenapa jawabannya bisa salah, padahal hurufnya ini beda. Hanya gara-gara huruf. Jadi alangkah baiknya kalau untuk soal isian singkat atau short answer, kemudian checkbox, dan untuk soal paragraf, jawaban panjang, itu dikoreksi secara manual saja. Nah, sekarang saya akan pilih letter after manual review. Kemudian responden can see missed question, karena letter after manual review missed questionnya ini dikosongkan saja. Correct answernya lebih bagus dikosongkan supaya murid-murid itu tidak mengetahui jawaban yang benar. Karena kalau jawaban yang benar udah diketahui, murid bisa memberikan jawabannya itu ke peserta ujian lain meskipun kita ujian online ya. Karena di dalam media ujian online itu banyak sekali, murid bisa menggunakan WA, foto, screenshot, email, dan sebagainya. Point value juga. Nah, point value-nya ini biasanya saya matikan. Ini akan saya save. Nah, setelah saya ubah ke kuis, maka di sini untuk penyusunan jawabannya harus diberikan. Untuk yang ini, saya akan mencontohkan. Answer key ini akan saya klik. Poinnya akan saya berikan. Contohnya saya akan berikan poinnya ini 5. Lalu jawaban yang benarnya ini. Lalu klik done. Kemudian untuk soal berikutnya, answer key saya klik dulu. Poinnya saya berikan. Kemudian
Jawabannya ini. Saya klik done. Selanjutnya, untuk yang soal ini, saya klik dulu. Answer key-nya saya klik. Poinnya saya berikan 5. Lalu, jawabannya ini. Saya klik done. Yang berikutnya, ini isian singkat. Ini saya berikan poinnya saja. Saya klik answer key. Poinnya saja yang saya berikan. Misalkan jawaban singkat saya berikan nilainya 5. Lalu saya correct answer saya kosongkan. Saya done-kan aja. Karena saya tidak mau dikoreksi secara secara sistem. Lalu yang soal ini juga saya akan berikan poinnya dulu 5. Kemudian soal yang ini juga saya klik. Kemudian saya akan klik answer key-nya. Poinnya 5. Lalu yang ini long answer, saya klik tombol yang ini answer key-nya. Setelah itu poinnya saya berikan misalkan 15. Jawabannya tidak ada, saya done-kan aja. Kemudian yang ini juga saya answer key-nya, saya berikan 15. Kemudian soal yang ini answer key-nya saya aktifkan, saya berikan 15. Kemudian yang ini answer key-nya saya aktifkan, saya berikan poinnya 15. Kemudian yang ini saya berikan answer key-nya, saya berikan poinnya itu 15. Atau saya ubah aja ini poinnya menjadi 8. Atau misalkan saya ubah jadi, saya pakai aja 10 deh. Kemudian yang ini, yang soal terakhir ini, saya klik dulu answer key-nya. Nah, ini sebenarnya untuk yang soal checkbox ini tergantung kepada kita sih. Kita mau pilih yang mana. Tapi menurut saya ya bagusan secara manual saja. Tapi kalau mau diberikan jawabannya bisa. Ini. Ini. Ini 4 jawabannya. Cuma resikonya nanti kalau murid itu salah ini dia pilih option 1, option 2, option 3-nya salah. Akhirnya murid itu salah semua sih. 0 poinnya. Jadi ya tergantung kepada kita sih sebagai pembuat soalnya itu gimana, tapi saya tidak akan membuat untuk checkbox, saya tidak akan buat kunci jawabannya. Saya akan koreksi secara manual saja. Lalu poinnya di sini jawaban yang benar itu 4 ya. Saya akan berikan poinnya 10 deh. Atau 8 aja, lebih mudah. Lalu saya done-kan. Nah, sekarang saya akan mencek. Di sini total poinnya 108. Nilai tertinggi hanya 100. Maka akan saya ubah nilai poinnya supaya dapat 100. Jadi harus ada 8 poin yang saya potong supaya dapat jadi 100. Nah, saya akan lihat dulu soal pilihan gandanya ada berapa. 1, 2, 3. 3 soal pilihan berganda. 3 soal
Jadi ini poinnya akan saya ubah. Ini saya klik kembali, saya klik answer key, kemudian poinnya ini akan saya ubah. Ini saya akan ubah jadi 3. Lalu saya done. Kemudian soal keduanya ini juga akan saya ubah poinnya. Ini menjadi 3. Lalu saya done. Kemudian soal ketiganya ini, yang ini, saya akan ubah. Saya klik answer key, lalu saya ubah menjadi 3. Selanjutnya done. Nah, sekarang masih ada 102 poinnya. Lalu untuk Nah, ini salah satu contoh media storage isian singkat. Ini akan saya berikan misalkan 4. Lalu untuk isian ini akan saya berikan poinnya 4. Nah, sekarang total poinnya sudah 100. Seperti ini. Lalu kalau kita mau membagi section ya, membagi section. Sekarang saya akan buat sectionnya seperti ini. Saya akan ubah ini menjadi soal ujiannya, akan saya ubah menjadi soal pilihan ganda. Pilihan berganda. Seperti ini. Lalu di sini posisi soalnya ada 3 tadi. Ini soal pilihan ganda. Lalu saya harus aktif di sini, di soal pilihan ganda yang terakhir, yang ini. Karena saya akan berikan section antara pilihan ganda, soal terakhir pilihan ganda dengan soal isian yang pertama. Saya akan aktif di sini, lalu saya pilih add section. Jadi muncul di sini. Untitled-nya saya pilih menjadi isilah dengan jawaban yang benar. Biasanya ini disingkat dengan mengisi. Setelah itu, saya harus aktif di soal terakhir mengisi. Mengisi ada 3 soal. Saya harus aktif di sini dulu, saya klik dulu di sini. Setelah saya klik, baru saya tambahkan tombol add section. Kemudian ini saya ganti untitled sectionnya menjadi uraian terbatas. Kemudian uraian terbatasnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 soal. Lalu di soal terakhir dari uraian terbatas ini, di sini, kemudian saya tambah add section. Setelah saya tambah add section, ini untitled sectionnya saya ubah menjadi pilih beberapa jawaban yang benar. Atau saya berikan aja deh, ini pilihan majemuk. Pilihan majemuk. Maksud saya ini pilihannya banyak yang harus diklik ya. Jawabannya banyak, lebih dari 1.
Kemudian di deskripsi ini kita bisa berikan instruksi singkatnya. Contohnya, pilih salah satu jawaban yang benar. Kemudian untuk mengisi description-nya akan saya berikan, ketikkan jawaban yang benar. Kemudian untuk uraian terbatas, saya akan ketikkan description-nya, berikan uraian pada setiap soal. Kemudian untuk pilihan majemuk, saya akan berikan description-nya, pilih beberapa jawaban yang benar. Nah, sekarang saya akan lihat dulu yang dilihat oleh siswa. Nah, sebelumnya supaya lebih mudah saya melihat hasilnya, shuffle-nya saya akan matikan dulu. Saya tidak akan aktifkan shuffle, lalu saya akan lihat previewnya. Ini saya next. Oh, ada lagi yang harus saya ubah di setting. Saya tutup dulu. Collect email address akan saya matikan, lalu saya save. Saya akan buka tombol preview. Ini saya next. Lalu saya next lagi. Saya akan lihat soalnya itu bisa terbaca dengan baik atau tidak. Oke, sekarang untuk section uraian terbatas. Oke, yang ini barisnya tadi ini di bawah ya. Kemudian ini gambarnya. Kemudian yang ini juga paragraf 1, paragraf 2, ini soalnya. Oke, sekarang yang dilihat oleh siswa sudah bagus. Ini saya tutup dulu. Lalu saya akan aktifkan shuffle question order. Ini saya save. Lalu saya akan buka di bagian preview. Nah, saya akan tunjukkan untuk pilihan berganda. Pilihan berganda, ini section pilihan berganda soalnya akan diacak. Ini sudah diacak. Lalu, yang ini soal mengisi, juga diacak. Ini tadi soal mengisi yang terakhir. Jadi sudah diacak secara sistem. Jadi kalau kita mengaktifkan shuffle, maka soal itu akan diacak sesuai dengan sectionnya. Jadi kita tidak usah khawatir nanti soal pilihan ganda muncul soal untuk uraian itu munculnya di bagian awal. Tidak. Itu akan sesuai dengan sectionnya sendiri yang dipilih, yang diacak. Nah, ini tombol submit ketika siswa sudah menyelesaikan soal ujian. Siswa harus mengklik tombol submit ini. Nah, untuk pembuatan soal ujian, ini caranya seperti ini. Demikianlah untuk sharing hari ini. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali.